محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, dengan suasana dan mengagungkan nama Allah, dengan suasana hati yang ceria, maka senantiasa lidah kita, hati kita tidak henti-hentinya memuji Allah, senantiasa mengungkapkan seluruh ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga salawat dan salam selalu tersampaikan kepada reformator, inspirator dan motivator sejati, Rasulullah, the messenger, pembawa risalah yang bergelar Basyira wa Nadhira. Basyira, pembawa berita gembira, wa Nadhira, pemberi peringatan bagi umat manusia. Maka tidak henti-hentinya salawat dan salam selalu terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, para guru-guru kami, serta segenap hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka izinkanlah pada kesempatan beberapa menit ini ada hal-hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan memaknai simbolik peristiwa Idul Adha yang di dalamnya ada ibadah-ibadah penting, ibadah kurban dan pelaksanaan ibadah haji. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang khalifah yang adil, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, laisal 'id liman labisal jadid innamal 'id liman khafa yawmal wa'id. Laisal 'id liman tajammala birrukub innamal 'id liman ghufira lahu dzunub. Laisal 'id liman labisal jadid, bukanlah hari raya lebaran itu hanya orang yang memakai pakaian baru saja, tetapi hakikat intisari Aid itu liman khafa yaumal wa'id, orang yang senantiasa takut kepada hari akhirat, kepada hari pembalasan, sehingga dia sangat berhati-hati ketika hidup di dunia ini. Demikian juga laisal Aid liman tajammala birrukub. Aid itu bukan hanya kita naik kendaraan yang bagus, memperindah, mendekor rumah kita dan lain-lainnya, tetapi juga Aid hakiki itu adalah liman ghufira lahu dzunub, orang yang mendapatkan ampun dosa. Kalau mendapatkan dua hal itu, kita telah memperoleh sanksi melaksanakan Aid. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin hadirat yang kami hormati, ada dua pertanyaan yang ingin kita paparkan pada khutbah ini, sehingga nanti kita mampu menyimpulkan apa makna ibadah kurban.
Kenapa Allah mensyariatkan ibadah kurban? Apa hikmah, apa dimensi, apa fungsi dan esensi pentingnya ibadah kurban ini? Maka untuk mengupas itu minimal ada dua pertanyaan yang kita ajukan. Yang pertama, siapakah sebetulnya manusia itu? Atau bagaimanakah sifat karakter manusia itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka untuk menjawab pertanyaan pertama, siapakah sebetulnya manusia, bagaimana sifat dasar karakter manusia, mari kita baca ayat yang telah khatib bacakan tadi di awal khutbah. Firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Firman Allah yang berbunyi, sungguh betul-betul benar-benar telah kami ciptakan, telah kami siapkan dan kami isikan neraka jahanam itu. Kebanyakan isinya siapa? Jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi akal, diberi hati, diberi panca indera, tetapi la yafqahuna biha. Mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah, mereka tidak mau menuruti, tidak taat terhadap perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Demikian juga mereka diberikan mata, tetapi tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, tidak mau patuh terhadap perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Demikian juga mereka punya telinga, diciptakan telinga, tetapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, tidak mau patuh, tidak mau mendengar, tidak mau taat terhadap perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah. Maka apa resikonya, apa dampaknya apabila manusia diberikan hati akal untuk berpikir, diberikan mata, diberikan telinga panca indera, kemudian tidak mau taat terhadap perintah Allah, tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak patuh? Maka dampak dan resiko adalah ulaika kal an'ami. Maka manusia itu akan jadi seperti hewan ternak atau binatang ternak. Balhum adall. Bahkan manusia lebih sesat, lebih rendah daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai. Maka untuk menjawab pertanyaan siapa manusia, bagaimana karakter manusia, maka seperti yang dilukiskan dalam ayat ini, pada dasarnya sebagaimana disebut dalam ilmu sosial dan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dan Imam Al-Ghazali, manusia itu diciptakan memiliki sifat hayawaniyah, bahaimiyah. Pada manusia itu ada sifat, ada karakter hewan atau binatang ternak. Demikian juga pada manusia itu ada sifat hayawaniyah, ghadabiyah atau sibaiyah. Pada manusia juga ada sifat karakter hewan buas. Sehingga sifat dasar manusia itu cenderung suka materialistik, cenderung hedonis. Dia suka bagaimana mencapai supaya dapat mengambil nafsu-nafsu, menyempurnakan nafsu-nafsunya supaya bisa kenyang, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa mencapai kenikmatan-kenikmatan duniawi. Demikian juga pada manusia ada karakter sifat
al-hayawaniyah al-ghadabiyah as-sibaiyah, binatang buas. Maka sifat dasar manusia itu apabila dibiarkan, tidak dikontrol, tidak diperbaiki, maka dia cenderung akan buas, ganas. Dia manusia ini akan memangsa manusia lainnya. Manusia ini tidak segan-segan akan menerkam lawannya. Manusia ini tidak sungkan, dia akan suka membuat konflik, akan bermusuhan, akan meneror. Sehingga dalam ilmu sosial disebut manusia adalah makhluk homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Kenapa diidentikan dengan serigala? Serigala yang mempunyai sifat licik dan curang dalam menghabisi mangsanya, maka suka mengambil kesempatan dalam kesempitan, akan menerkam, akan memangsa dengan puas mangsanya, rela di atas penderitaan orang lain. Inilah dasar-dasar sifat karakteristik manusia. Sehingga ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberitahukan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ketika Allah berfirman dan berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia Adam sebagai khalifah di muka bumi. Maka malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Wahai Tuhan yang Maha Suci, apakah Engkau akan menjadikan manusia yang nanti mereka itu akan berbuat kerusakan di muka bumi, bahkan hingga menumpah darah? Inilah yang terjadi ketika dua anak Adam diminta untuk memberikan kurban. Watlu alaihim naba'a bani Adama idh qarraba qurbanan birhaqqi fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Maka ketika dua anak Adam ini memberikan taqarruban atau kurban, mendekatkan diri kepada Allah, maka salah satunya diterima dan salah satunya tidak diterima. Yang tidak diterima simbol sifat karakter bahaiyah tadi, sifat kebinatangan atau sifat hewan tadi, sehingga membunuh saudaranya sendiri tanpa peri kemanusiaan, tanpa peri keadilan. Inilah sifat dasar manusia. Tetapi kalau bisa dikontrol, kalau bisa diperbaiki, maka manusia menjadi makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada para malaikat sendiri, karena para malaikat tidak diberikan nafsu. Sehingga inilah rahasia kenapa ketika Allah menciptakan Adam, para malaikat disuruh untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, karena manusia ada nafsu, ada karakter yang tidak baik. Tapi ketika mampu dikontrol, mampu diperbaiki, mampu diarahkan, menjadilah manusia itu dari makhluk homini lupus, serigala bagi serigala lainnya, maka manusia akan berubah menjadi makhluk homini socius. Manusia adalah menjadi teman, penolong, pembantu bagi manusia lainnya. Inilah sifat dasar manusia. Kemudian kita memasuki pertanyaan kedua. Kalau itu sifat dasar karakter manusia, ada unsur-unsur hewani di situ, ada unsur-unsur sifat-sifat binatang ternak atau binatang buas sama manusia. Maka pertanyaan kedua, bagaimana caranya kita menghilangkan, kita mengikiskan, kita mengeliminasi, bahkan kita menyembelih, menghilangkan sifat-sifat hewani tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang kami hormati, maka di antara banyak cara mekanisme
manusia memanusiakan kembali sifatnya, manusia menghilangkan sifat-sifat karakter yang tidak baik adalah dengan proses ibadah kurban yang pada hari ini nantinya atau pada hari tasyrik besok, lusa, dan 3 hari setelah hari ini, di mana umat Islam seluruh dunia dimanapun berada akan melaksanakan proses ibadah penting, yaitu ibadah kurban, penyembelihan, yang disebut juga ibadah udhiyah atau ibadah nahar atau ibadah dzabihah atau ibadah nusuk, atau yang populer di kita kurban. Sebetulnya kalau kurban terlalu umum, karena kurban bisa jadi maksudnya menyembelih hewan ternak, atau bisa jadi kurban takarruban itu mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah. Orang yang melaksanakan salat itu disebut takarruban atau kurban. Orang yang melaksanakan puasa, zakat, sedekah itu disebut kurban takarruban. Yang lebih spesifik sebetulnya udhiyah, menyembelih hewan ternak, tapi tidak masalah juga secara substansi, karena salah satu takarruban yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha itu, selain ibadah haji, selain ibadah-ibadah lain, adalah menyembelih hewan ternak. Maka apa hubungannya menyembelih hewan ternak dengan memanusiakan sifat manusia kembali, atau menghilangkan karakter hewani yang ada pada manusia tadi? Maka kalau kita lihat ibadah kurban sangat banyak dimensi fungsinya, baik fungsi atau dimensi ritual, dimensi sosial, maupun dimensi psikologis, dimensi emosional, dan lain-lainnya. Secara ritual, ibadah kurban adalah dalam rangka mentauhidkan Allah, bahwa segala ibadah itu, rububiyah itu hanya berhak kepada Allah. Penyembelihan hewan ternak itu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apa yang dilakukan umat terdahulu, menyembelih hewan ternak itu diberikan kepada Tuhan mereka, kepada dewa mereka. Ada yang takut terhadap gunung, sembelih hewan, dikurbankan kepada gunung. Ada yang takut terhadap laut, terhadap angin. Ada yang takut terhadap hutan, ada yang takut terhadap makhluk tertentu, maka dikurbankan. Bahkan ada praktik ketika membangun sebuah bangunan, kita dengar jembatan harus diberikan sesajen tertentu kurban, maka itu adalah sebuah kemusyrikan besar. Kurban dalam rangka dimensi spiritual tidak boleh kecuali niatnya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain itu, fungsi yang paling penting pada ibadah kurban adalah untuk menyembelih sifat-sifat hewani yang ada pada manusia tadi. Inilah makna simbolik daripada ibadah kurban, sehingga manusia yang karakternya cenderung menjadi serigala bagi yang lain, maka bisa dihilangkan dengan menyembelih hewan ternak. Oleh karena itu, kenapa pada hari raya Idul Adha yang disuruh ibadah itu menyembelih hewan? Kalau pada hari raya Idul Fitri dalam rangka membersihkan jiwa itu, yang diberikan ibadah itu berbentuk makanan atau uang. Kenapa pada hari raya Idul Adha tidak diberikan ibadah kurban itu dalam bentuk makanan atau uang atau bentuk lain, tapi lebih dikhususkan spesifik menyembelih hewan ternak? Itulah simboliknya untuk menghilangkan sifat-sifat karakter negatif yang sama dengan karakter hewan yang ada pada manusia, sehingga dengan melakukan proses penyembelihan hewan ternak ini seolah-olah kita sedang menyembelih sifat-sifat hewani yang ada pada diri kita. Kalau tidak, semakin hari kita lihat manusia semakin ganas, semakin banyak orang yang rela
memanfaatkan apa saja demi merebut kekuasaan, demi merebut jabatan. Betapa banyak orang yang rela apa saja walaupun harus merampas demi mengambil, menumpuk kekayaan. Betapa banyak orang yang siap tersenyum ketawa di atas penderitaan orang lain. Betapa banyak orang yang bahkan menikmati kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Maka salah satu cara solusi yang Islam tawarkan adalah dengan menyembelih hewan ternak pada hari raya ibadah kurban ini. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum menutup khutbah ini, maka ada hal penting yang perlu kita ingat, bahwa semua ibadah itu dibutuhkan niat yang tulus, keikhlasan. Oleh karena itu, ibadah kurban yang disembelih itu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluha taqwa minkum. Ibadah kurban yang engkau sembelih itu sesungguhnya darah, daging itu tidak sama sekali tidak mencapai Allah, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan, ketulusan, kesucian, harta yang halal itu. Makanya ketika seorang melakukan ibadah haji di Mekah, kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, maka akan ada para malaikat menjawab la labbaika wala sa'daika. Ketika seseorang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu, maka dijawab oleh para malaikat, panggilanmu tidak diterima, hajimu tidak mabrur. Kenapa? Karena hatimu tidak bersih, niatmu tidak tulus, hartamu berasal dari sesuatu yang haram, perlengkapan dan ongkos perjalananmu berasal dari sesuatu yang haram. La labbaika wala sa'daika, maka panggilanmu tidak diterima, tidak ada kebahagiaan bagimu hari ini. Sebaliknya ada kelompok lain, labbaik Allahumma labbaik, maka dijawab oleh para malaikat, labbaika, panggilanmu diterima, kebahagiaan bagimu, hajimu menjadi mabrur. Kenapa? Karena niatnya yang tulus, semata-mata dalam rangka taqarruban ilallah, bukan naik haji untuk disebut Pak Haji atau Ibu Haja, atau bahkan ada namanya haji selfie. Setiap haji setiap saat update status, nah, gue lagi tawaf, gue lagi melempar jumrah. Ini tergantung niat dan hati. Tapi kalau 24 jam update status, maka dikhawatirkan menjadi haji selfie, bukan haji mabrur. Demikian juga ibadah kurban, maka semata-mata untuk menguji keikhlasan kita, ketulusan kita dengan menyembelih hewan ternak ini, maka diharapkan kita ikhlas, kita tulus menyembelih sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat egois, sifat-sifat takabur, sifat-sifat sombong, sifat-sifat arogansi, sifat-sifat zalim, sifat-sifat puas yang ada pada diri kita. Diharapkan kita dengan tulus dan ikhlas pada hari kurban itu menyembelih sifat itu dengan penuh keikhlasan. Demikian juga seorang haji dengan penuh keikhlasan, maka ibadah hajinya dan kurbannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kaum muslimin muslimat yang kami hormati, pentingnya esensi ibadah kurban dalam rangka memanusiakan kembali manusia dan dalam rangka menghilangkan dengan tulus sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada diri kita. Maka ini yang dapat khatib sampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah dari manusia. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qurbanana wa udhiyatana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.